Halo, selamat datang di channel saya. Video bahasan kali ini saya ingin membahas salah satu tips penting agar kita sukses jalan-jalan ke luar negeri. Terkadang ada banyak orang yang suka heran kalau misalkan ada orang yang bisa ke luar negeri sendiri secara mandiri, tidak ikut tur, dianggap apa bahasa Inggrisnya bisa, apa tidak nyasar di sana, bagaimana caranya. Jadi itu sepertinya hoax gitu kalau misalkan ada orang yang bisa jalan-jalan secara mandiri ke luar negeri. Tapi kalau misalkan saya kembalikan ke mereka, ya kamu kalau mau bisa seperti itu, kamu harus banyak membaca dan harus banyak riset. Tapi kemudian dibalik lagi, saya tidak ada waktu untuk membaca, dan kemudian bilang juga kayaknya tidak penting karena saya kan bisa tanya-tanya. Atau juga ada yang bilang, ngapain beli-beli buku, saya bisa googling kok. Sekarang banyak yang bisa di googling tanpa harus membeli buku. Atau bisa juga ada yang bilang, oh di sana saya bisa pakai Google Maps, jadi lebih mudah dan tidak usah terlalu banyak membaca, buang-buang waktu dan juga buang-buang uang untuk membeli buku. Komentar-komentar orang-orang yang merasa membaca buku traveling itu tidak penting ya seperti itu. Padahal mereka mau ke tempat tujuan tersebut dan sedang mau traveling ke negara itu. Ketika ditawarkan untuk membaca buku yang berhubungan dengan negara itu, ada banyak alasan untuk tidak mau membaca. Kalau buat saya, membaca dulu sebelum traveling itu sangat penting. Oke lah, mungkin saya bisa bilang, oh saya bisa googling. Karena sekarang cukup banyak kok informasi kalau kita Google atau buka komputer dalam waktu hanya sedetik atau 2 detik saja, informasinya sudah keluar semua. Itu memang betul, tetapi dengan membaca buku, artinya waktu kita lebih efisien agar tidak googling kesana kemari tidak jelas ya, karena di buku itu sudah dikelompokkan atau dikategorikan misalnya tentang akomodasi, kita tinggal membaca tentang akomodasi di buku tersebut, atau misalkan tentang tempat wisata, destinasi wisata, transportasinya, cara ke sana. Jadi kita tidak googling dan tidak membaca sekian puluh atau sekian ratus artikel yang keluar saat kita Google. Kemudian pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak pernah membaca dengan orang yang membaca terlebih dahulu itu kelihatan banget bedanya. Orang yang tidak pernah membaca itu biasanya pertanyaannya itu kayak ngeblank. Jadi misalkan bagaimana bikin itinerary ke Eropa, itu kan bisa jadi pertanyaan balik buat dia ya. Kamu ke Eropanya senang apa, mau apa, tujuannya apa, dan untuk tahu kesukaan dia mau apa, terus tujuannya kemana, dia kan harus membaca dulu ya. Misalkan kalau dia mau ke Vatikan, itu karena dia mau bertemu dengan Bapak Paus. Nah, agar dia tahu kalau di sana ada audiensi dengan Bapak Paus, kan dia harus membaca dulu ya. Bagaimana dia bisa menetapkan tujuan itinerary kalau dia tidak pernah membaca? Itu kalau menurut saya. Jadi kadang-kadang juga ada orang-orang yang saya tidak perlu membaca dulu karena di sana banyak teman saya atau ada anak saya di sana. Ya memang betul, anak dan teman bisa membawa kita kemanapun kita pergi kalau mereka sempat dan punya waktu. Tapi ketika kita ngeblank dan nggak tahu itu tempat apa, itu monumen apa, sejarahnya bagaimana, itu gedung apa, ceritanya bagaimana, ya rasanya sih seperti hambar aja ya, kemana-mana rasanya seperti makan tidak ada garam, tidak ada cuka, tidak ada sambal, jadi ya tidak ada rasa, jadi ya oh begitu aja, oh gitu. Jadi ya karena kita ngeblank gitu. Tapi kalau kita punya gambaran, misalkan ke Forbidden City, oh itu adalah tempat sejarah ribuan tahun dinasti di Cina itu. Di sana ada perebutan kekuasaan, lalu permaisuri terakhir siapa, kaisar terakhir siapa, kita tahu. Dan jadi di sana kita bisa punya banyak cerita dan kaya akan informasi ketika kita menginjakkan kaki ke Forbidden City. Itu salah satu contohnya. Dengan membaca kita lebih mudah membuat itinerary. Seperti pengalaman saya, waktu itu saya mau menyeberang dari Spanyol Barcelona ke Swiss. Kalau saya cuma lihat peta, dari Barcelona Spanyol itu ke Swiss itu jaraknya cukup jauh dan saya harus transit ke beberapa kota. Tapi ternyata ada cara termudah dan tercepat dari Barcelona ke Swiss. Saya bisa naik kereta dulu selama 4 jam ke Lyon. Dari Lyon di Prancis ke Swiss itu hanya nyambung naik bus selama 1 jam.
Memang informasinya waktu itu saya tidak dapatkan dari buku, tapi hasil saya cari-cari di internet dan baca-baca artikel-artikel travel di internet. Nah, makanya saya membuat perjalanan saya itu waktu dari Spanyol ke Swiss itu, dan bagaimana cara mencari akomodasinya ada di buku ini. Ini adalah buku traveling pasca pandemi. Jadi ini traveling yang saya lakukan ke Eropa sesudah pandemi baru-baru ini. Jadi informasinya masih cukup update kalau yang mau traveling ke Eropa setelah pandemi dan ya mulai dari tahun ini. Berikut ini adalah manfaat kalau kita membaca dulu sebelum pergi traveling. Yang pertama, tentu saja tidak buang-buang waktu di tempat. Jadi kalau kita sudah membaca, kita tidak googling-googling lagi, tanya-tanya kesana kemari, dan nyasar atau salah naik bus, salah belok, salah jalan, dan sebagainya. Jadi waktu itu bisa lebih efisien dan kita tahu arah dan tujuan kita dengan jelas. Dan yang kedua, yang paling penting adalah tidak ada penyesalan. Jadi ada pengalaman saya ketika saya ke Neuschwanstein Castle yang ada di Bavaria. Jadi pada waktu itu saya tidak tahu kalau untuk melihat pemandangan castle terbaik itu dari Marienbrug. Jadi pada waktu itu kok cuma begini aja ya? Biasa aja, tidak seperti yang ada di postcard atau di foto-foto yang saya lihat atau di brosur-brosur wisata. Ternyata pemandangan terbaik itu saya harus melewati sebuah jembatan yang namanya Marienbrug yang ada di dekat desa Squangau yang ada di Bavaria itu. Ketika baru pulang dan mau menulis, saya baru tahu, oh ternyata untuk mendapat pemandangan yang terbaik itu saya harus dari Marienbrug. Tapi saya sudah pulang ke Indonesia pada waktu itu, jadi saya tidak bisa mengulang perjalanan saya dan mungkin entah kapan lagi saya baru bisa ke Bavaria. Itu salah satu pengalamannya karena saya kurang mencari informasi dan kurang membaca pada waktu itu. Nah, kemudian hal ketiga yang juga penting, kita lebih efisien membuat rute. Seperti bagaimana caranya dari Spanyol ke Swiss dengan efisien dan cepat, saya harus lewat mana, naik apa. Memang waktu itu sih belum ada buku yang saya temukan yang menceritakan rute terbaik dari Spanyol ke Swiss itu lewat mana dan naik apa. Saya menemukannya bahkan di googling, makanya saya tulis di buku saya yang paling baru. Dengan membuat rute yang efisien juga akhirnya kita juga jadi hemat biaya. Itu salah satu keuntungannya kalau kita banyak membaca buku. Dan kemudian kita juga jadi tidak mudah tertipu. Nah, misalkan waktu di Museum Vatikan, saya harus mengantre untuk beli karcis ke museum. Jadi pada waktu itu ada beberapa orang yang membujuk saya dan mendesak saya untuk tidak antre, tapi beli tiket dari melalui dirinya ya. Jadi dia menyodorkan tiket seharga sekian puluh euro. Dia bilang ini tidak antri, lebih baik saya beli sama dia. Karena saya sudah banyak info dan membaca bahwa di Roma itu sering banyak scam, lalu banyak copet, dan mereka juga sering mengelabui turis-turis, terutama turis Asia. Nah, jadi saya berhati-hati dan saya waktu itu tetap memutuskan bahwa saya lebih baik antri saja. Saya tidak mau lewat calo-calo tersebut untuk beli tiket masuk ke Museum Vatikan. Nah, kemudian yang paling penting juga saya punya gambaran Museum Vatikan itu seperti apa sih? Lalu Paris Menara Eiffel itu seperti apa? Tingginya berapa? Dan kira-kira spot foto terbaik kalau di Menara Eiffel itu dari mana ya? Karena Menara Eiffel itu tinggi dan cukup besar, sehingga kalau kita ke sana kita cukup bingung. Lebih baik saya foto dari mana ya, angle yang terbaik agar mendapatkan foto-foto yang bisa kita posting di Instagram atau di Facebook atau dicetak dan disimpan jadi kenang-kenangan ya. Nah, itu kan kita kalau membaca dulu kan jadi tidak sia-sia waktu ke sana. Nah, kemudian hal terakhir yang paling penting kalau kita sudah membaca dan mempunyai informasi terlebih dahulu sebelum berpergian, kita bisa lebih mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain di negara orang. Jadi kita tidak repot tanya sana, tanya sini, atau mengandalkan si A, si B, si C saat kita ke negara orang. Dan kita juga tidak merepotkan teman seperjalanan kita ya. Jadi kita lebih banyak mengandalkan diri kita sendiri saat kita berada di negara orang. Itulah gunanya kalau kita punya banyak informasi sebelum bepergian dan banyak membaca.
Baiklah, pada akhirnya saya tidak mau menghujat atau menghakimi orang yang tidak suka membaca, tidak punya waktu, tidak sempat, dan memang tidak mau membaca kalau mereka mau traveling ke suatu tempat. Tidak apa-apa, tapi mungkin kalau kalian memang tidak mau membaca, memang tidak punya waktu, saran saya ikut tur saja. Jadi tidak mikir, tidak capek, tidak susah, dan tahu beres. Dan ini adalah buku traveling saya yang baru saya tulis dan baru terbit sekitar 2 bulan yang lalu. Judulnya Traveling ke Eropa Pasca Pandemi. Buku ini bisa kalian dapatkan di Shopee, Tokopedia, atau nomor WhatsApp yang tercantum di YouTube ini. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat dan teman-teman bisa bepergian dengan nyaman, lancar, dan aman setelah banyak membaca. Terima kasih, silakan like, share, dan subscribe.